Shalom Papa Mama, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Kita mau ibadah sekolah minggu secara online. Mari adik-adik sekolah minggu persiapkan hati dan pikiranmu dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang lari-lari, jangan ada yang makan, jangan ada yang bercanda. Kita duduk manis untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena lewat firman itu adik-adik akan mengerti kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik dan keluarga adik-adik. Ayo, namun sebelum adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ayo kita bersatu dalam doa ya. Semua duduk manis, lipat tangan, tutup matanya, lipat tangannya. Ayo saya mohon kepada Papa Mama tolong diarahkan anak adik-adiknya ya, supaya lebih sungguh-sungguh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau itu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, berkati kami Tuhan, biarlah adik-adik sekolah minggu bisa ikut dengan tertib Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Dan Roh Kudus yang menolong kami, berkati Tuhan kakak yang akan menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan untuk adik-adik kami. Dan firman itu menjadi pegangan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kalian udah siap semua belum? Seperti biasa ya adik-adik, kalau mau ibadah kalian jangan makan, jangan minum, jangan main. Kalian harus ikutin nih ibadah online ini seperti kalian beribadah di gereja. Ajak juga mama papa, kakak adik, saudara-saudara, dan siapa saja yang ada di rumah untuk ibadah online bersama. Nah adik-adik, kita kan sudah memasuki bulan Januari nih. Kakak mau ucapin Happy New Year untuk kalian semua. Yuk adik-adik, kita harus semangat beribadah dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tema bulan ini adalah The Year of New Paradigm, yang artinya paradigma yang baru. Apa itu adik-adik The Year of New Paradigm? Mau tahu lebih banyak? Ikutin selalu ya adik-adik ibadah ini dari minggu pertama sampai terakhir supaya kalian mengerti dan kalian mendapatkan pengurapan yang baru dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus. Games time, waktu kita bermain games adik-adik. Kakak akan kasih games tentang tebak-tebakan gambar. Kalian semangat gak nih buat main games? Nanti adik-adik peraturan gamesnya seperti ini. Akan ada gambar di belakang kakak. Kalian tebak itu gambar apa. Dan nanti kakak kasih clue deh untuk kalian, biar kalian jawabnya bisa benar. Gimana adik-adik? Udah siap belum buat main games? Siap dong. Oke, kita mulai gamesnya ya. Gambar yang pertama. Apa nih adik-adik, bisa lihat gambarnya? Cluenya adalah benda. Benda ini bisa dipakai untuk melihat hari, untuk melihat bulan, untuk melihat tahun. Gambar apa adik-adik? Betul, gambar kalender. Wah, adik-adik jago nih nebaknya. Masih ada games yang kedua adik-adik, gambar yang kedua. Yang kedua adik-adik bisa lihat nih, gambar apa di belakang kakak? Ayo, gambar apa? Cluenya sedang melipat tangan dan menutup mata. Kira-kira gambarnya sedang ngapain tuh adik-adik? Sedang makan? Sedang bobo? Sedang berdoa adik-adik. Betul, gambar tersebut gambar sedang berdoa ya adik-adik. Selanjutnya gambar yang ketiga. Apa ayo adik-adik gambarnya? Gambarnya adalah clue tentang tahun ini. Sekarang tahun apa adik-adik? Betul, tahun 2022. Nah adik-adik, sekian games untuk hari ini. Kakak mau ucapin sekali lagi untuk adik-adik Happy New Year. Semoga di tahun yang baru ini kita semua selalu dalam anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yuk adik-adik, kita udah selesai main gamesnya. Kita mau mulai memuji dan menyembah Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk melipat tangan, untuk menutup mata. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik,
Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau pertemukan kami kembali ya Bapa di bulan yang baru ini, di minggu yang baru ini, dan di tahun yang baru ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami setiap harinya. Engkau izinkan kami untuk ibadah hari ini ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau memuji, kami mau menyembah, kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru. Nah, bulan ini adalah bulan pertama di tahun baru, di tahun 2022. Kita semua bersyukur ya, kakak bersyukur, kalian semua bersyukur, kita semua bersyukur. Kita masih bisa masuk di tahun yang baru lagi, kita menikmati berkat Tuhan, kita menikmati kebaikan Tuhan, dan kita bisa menikmati tahun yang baru ini. Nah, di tahun yang baru ini pastinya banyak hal-hal yang baru yang Tuhan mau siapkan buat kita semua. Buat kakak, buat adik-adik, buat papa mama, buat kita semua yang setia mengikuti ibadah online dari Kids Church ya. Nah, hari ini juga kakak akan menyampaikan pesan firman Tuhan untuk 1 bulan pertama di tahun 2022 ini. Nah, kakak bersyukur, kakak juga masih bisa melayani adik-adik, masih bisa ketemu sama adik-adik. Nah, kalau kamu juga bersyukur sama Tuhan, kita hari ini mau menerima berkat yang lebih baik, yang lebih keren, yang lebih mantap dari Tuhan melalui pesan firman Tuhan hari ini. Oke, buat kamu semua yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, yang sudah siap belajar firman Tuhan, yuk kakak ajak semuanya duduk yang manis. Pegang Alkitabnya, buku catatannya, dan persiapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Oke, adik-adik, di bulan pertama ini di tahun 2022, pesan Tuhan buat kakak, buat adik-adik, dan tema firman Tuhan di tahun ini adalah paradigma yang dirubahkan atau diubahkan. Paradigma itu apakah? Paradigma adalah pikiran, cara kita berpikir, cara kita menilai sesuatu dengan pikiran kita, dengan penilaian kita. Nah, Tuhan mau ubahkan itu. Caranya gimana kak? Yang namanya diubahkan Tuhan, yang namanya dibenarkan oleh Tuhan, artinya dari sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dan perubahannya harus perubahan yang lebih baik. Nah, cerita pertama di bulan ini akan kita pelajari dari kisah tokoh yang paling luar biasa. Kamu tahu gak siapa kira-kira tokoh yang paling luar biasa? Tokoh yang paling keren di Alkitab. Dan dia adalah juga tokoh utama kita. Siapa adik-adik? Oke, tokoh utama kita yang akan kita pelajari adalah Tuhan Yesus. Nah, cerita Alkitab kali ini kita ambil dari kitab Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 21 sampai 23 dan juga Matius 2 ayat 6 sampai 18. Nah, adik-adik, tolong dicatat ayat-ayat tadi dan kamu bisa membaca ulang setelah kamu mendengar firman Tuhan hari ini. Dibaca untuk 1 minggu ke depan sampai minggu depan supaya kamu terus mengerti firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini. Nah, hari ini judul ceritanya adalah dibenarkan untuk menerima anugerah. Ya, kita dibenarkan Tuhan untuk menerima anugerah. Anugerah seperti apa? Dibenarkan seperti apa? Siapa yang mau tahu ceritanya? Siapa yang mau belajar firman Tuhan hari ini? Kalau kamu mau tahu, kalau kamu sudah mau dengar firman Tuhan, yuk perhatikan kakak. Dengar baik-baik dan kita akan mulai belajar firman Tuhan hari ini. Oke. Adik-adik, yang pertama, kita akan kembali mengingat ya bahwa bulan lalu kita sudah memperingati Natal. Nah, kita akan sedikit mengulang peristiwa atau cerita Natal, di mana Natal merupakan peristiwa yang kita peringati tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan peristiwa ini juga mengajarkan kita sesuatu. Walaupun hari ini, bulan ini bukan lagi bulan Desember, tapi tidak apa-apa. Kita kembali belajar dari kisahnya Tuhan Yesus tentang tema di bulan ini yang kita ambil dari ceritanya Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita mau pelajari adik-adik? Nah, kalau kita bicara Natal, Natal itu bukan sesuatu atau keadaan atau peristiwa di mana orang-orang
menjadi surprise atau terkejut atau tiba-tiba terjadi. Peristiwa kelahiran Yesus itu bukan peristiwa yang tiba-tiba terjadi, adik-adik. Kenapa? Karena peristiwa kelahiran Yesus sudah diberitakan, sudah diceritakan ribuan tahun, bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir. Berita ini sudah disampaikan oleh nabi-nabi dahulu yang sebelum Yesus lahir. Banyak nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan atau cerita tentang akan lahirnya Sang Juru Selamat itu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kenapa nabi-nabi ini dipakai oleh Tuhan? Kenapa nabi-nabi ini diminta oleh Tuhan, oleh Bapa di sorga untuk menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus? Karena pada waktu itu manusia semakin hari semakin hidup di dalam dosa. Semakin jauh dari yang namanya kebenaran. Semakin jauh dari yang kehendak Tuhan. Mereka lebih mengutamakan kehendaknya sendiri. Mereka tidak lagi mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dari itu ketika manusia terus semakin berdosa, hidupnya terus semakin menuju kepada yang namanya kebinasaan. Hukuman mati. Tapi karena Allah begitu mengasihi kita semua, makanya Tuhan memiliki rencana. Rencana ini dimulai dari satu orang yang dipilih Tuhan, namanya siapa? Abraham. Ingat ceritanya Abraham, pada waktu itu Tuhan memanggil Abraham. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, aku akan memberikan kamu keturunan. Keturunanmu akan menjadi banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan dari keturunanmu lah akan lahir yang namanya Juru Selamat. Nah, adik-adik perhatikan, jauh ya kelahiran Abraham sama kelahiran Yesus itu sangat jauh, perbedaannya ribuan tahun. Tapi Tuhan sudah tetapkan bahwa akan lahir Juru Selamat melalui keturunannya Abraham. Nah, dari keturunan Abraham, bangsa-bangsa akan diberkati. Ya, bangsa-bangsa akan menerima berkat dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tapi ada proses menuju ke situ. Nah, ingat yang pertama ya, proses kelahiran Tuhan Yesus, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus sudah dimulai sejak Tuhan memilih Abraham. Nah, yang kedua, kitab Matius menuliskan juga bahwa Yesus adalah keturunan dari Abraham dan juga Raja Daud. Yang dimana Yesus dinubuatkan atau diceritakan di situ dia akan menduduki atau mewariskan tahtanya Raja Daud. Walaupun Tuhan Yesus tidak memerintah secara fisik sebagai raja yang memerintah di kerajaan Israel. Yang dimaksudkan memerintah sebagai raja di tahta Daud adalah Tuhan akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Bukan raja untuk dunia ini, tetapi raja untuk segala bangsa, untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh hidup manusia. Dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja-raja yang lebih dari raja-raja dunia. Karena dia Tuhan juga. Nah, perhatikan adik-adik. Di dalam kitab Perjanjian Lama sebelum kelahiran Yesus juga ada seorang nabi. Nabi yang dipanggil Nabi Mika. Nah, Nabi Mika dalam Perjanjian Lama juga pernah menubuatkan. Ya, menubuatkan itu apakah? Menubuatkan adalah menceritakan bahwa akan terjadi ribuan tahun kemudian atau beberapa waktu kemudian, tahun kemudian, abad kemudian, kakak nggak tahu ya pada waktu itu ya, akan lahir Juru Selamat. Ya, akan lahir Sang Penebus. Nah, Nabi Mika juga dipakai Tuhan untuk menubuatkan bahwa nanti Juru Selamat itu akan lahir di kota kecil yang namanya kota Bethlehem. Ya, dari kota kecil ini akan lahir seorang raja atau Juru Selamat dunia. Nah, dari kota kecil ini juga bahwa Israel akan mendapatkan seorang raja, ya, itu raja di atas segala raja tadi ya. Walaupun Tuhan Yesus datang ke dunia bukan memerintah sebagai raja dengan kerajaan yang ada di dunia, tapi kerajaan di sorga. Nah, yang kedua adik-adik, perhatikan Nabi Yesaya sekarang ya. Tadi yang pertama Nabi Mika, sekarang Nabi Yesaya. Nabi Yesaya juga dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan. Nubuatan tentang Tuhan Yesus, tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang kelahirannya, bahkan kelahiran yang ajaib, kelahiran yang luar biasa. Kenapa disebut kelahiran yang ajaib? Karena kelahiran Tuhan Yesus itu kelahiran yang tidak biasa. Pada umumnya pada waktu itu, perhatikan, Maria ibu Yesus belum punya suami. Tapi pada waktu itu Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus tinggal di dalam Maria dan memberikan kuasanya sehingga Maria bisa mengandung seorang anak, yaitu Tuhan Yesus. Dan kelahiran Tuhan Yesus merupakan kelahiran yang ajaib. Seorang perempuan yang belum menikah, yang masih perawan, sudah
mengandung, dan kandungannya itu, anak yang di dalam kandungannya berasal dari mana? Dari Roh Kudus, dan itu diberikan Tuhan sebagai kelahiran yang ajaib. Oke? Selanjutnya, Nabi Yesaya juga melanjutkan bercerita bahwa kelahiran Tuhan Yesus yang disebut juga sebagai juru selamat. Dia bukan hanya disebut sebagai penebus dan raja, dia juga disebut sebagai juru selamat, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, dan Bapa yang kekal, serta Raja Damai. Wow, gelarnya Tuhan Yesus banyak ya, sebutannya banyak ya. Dan itu diberikan semuanya kepada Tuhan Yesus, gelar yang ajaib tadi. Apa tadi? Dia disebut sebagai juru selamat, Allah yang perkasa, Raja Damai, Bapa yang kekal. Dan semua itu ada untuk Tuhan Yesus, diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi ada yang terjadi nih adik-adik. Kita perlu perhatikan lagi. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus beritanya bukan cuma berita yang hebat-hebat. Karena nubuatan tentang kelahiran Yesus awalnya memang banyak nabi-nabi yang menceritakan bahwa akan terjadi peristiwa yang hebat dengan lahirnya Tuhan Yesus. Tapi perlu diperhatikan juga adik-adik. Ada satu nabi yang memberitakan kelahiran Tuhan Yesus prosesnya tidak gampang. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ada sesuatu yang tidak enak terjadi. Nabi siapa ya kira-kira? Nah, nabi yang menceritakan itu adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia bilang begini, bahwa pada waktu kelahiran Tuhan Yesus akan terjadi peristiwa di mana banyak orang yang menolak Tuhan Yesus. Banyak orang yang ingin berusaha membunuh Tuhan Yesus. Adik-adik ingat kisah pada waktu Tuhan Yesus lahir? Tuhan Yesus harus pergi menjauh dari tanah kelahirannya menuju Mesir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pada waktu itu dikejar-kejar oleh seorang raja Israel namanya Raja Herodes. Dia ingin dibunuh. Makanya Yesus pergi jauh-jauh ke Mesir menghindari Raja Herodes. Sampai akhirnya Tuhan melindungi mereka. Dan Tuhan melindungi Tuhan Yesus. Nah, kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia merupakan penggenapan. Ya, merupakan penggenapan terhadap janji-janji yang diberikan Tuhan melalui nabi-nabi Tuhan sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan penggenapan ini digenapi dengan lahirnya Tuhan Yesus. Nubuatan-nubuatan yang diberikan oleh Nabi Mika, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, semuanya digenapi ketika Tuhan Yesus lahir. Dan apa yang menjadi berkat bagi kita ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, adik-adik? Nah, seperti tema sebelumnya kakak sebutkan tadi, bahwa kelahiran Tuhan Yesus memberikan kita atau menjadikan kakak dan adik-adik menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Dibenarkan dengan cara apa, Kak? Ketika kita berdosa, ketika manusia berdosa, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, tidak ada satupun mereka yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Maka itu diberikanlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus lahir ke dunia, menjadi manusia seperti kita, dan Dia yang menebus hidup kakak dan juga hidup adik-adik. Oleh karena itu, dengan lahirnya Tuhan Yesus ke dunia, kita menerima yang namanya anugerah. Anugerah yang besar. Kita diselamatkan Tuhan, dibaharui Tuhan, pikiran kita dibaharui Tuhan, hati kita dibaharui Tuhan, hidup kita dibaharui Tuhan. Yang tadinya kita berdosa, kita ditebus, dikuduskan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang layak untuk Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan, bukan lagi hamba-hamba dosa. Nah, hari ini kita belajar bahwa kita bersyukur ketika kita sudah memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Artinya kita sudah mendapatkan anugerah, hadiah terbesar dari Tuhan. Hadiah terbesar dari sorga. Dan hidup kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan, dipilih Tuhan dan dibenarkan oleh Tuhan. Diubahkan juga oleh Tuhan. Pikiran kita, hati kita, hidup kita, semuanya diubahkan Tuhan menjadi hidup yang semakin benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biar cerita firman Tuhan, pelajaran hari ini melalui firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar, bisa mengubahkan kamu, memberkati kamu, dan kamu bisa terus merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa, minggu depan sampai akhir bulan ini akan terus ada cerita-cerita yang berhubungan tentang bagaimana kita diubahkan Tuhan. Oke adik-adik, kakak berdoa supaya adik-adik tahun baru ini semakin baru hidupnya di hadapan Tuhan. Bukan cuma bajunya aja,
Ya, bukan cuma apa yang kamu punya baru, tapi hidupmu juga dibaharui Tuhan, diberkati Tuhan, dan Tuhan akan sediakan berkat yang baru juga buat kakak dan buat adik-adik semua di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah. Buat tanganmu, kita akan berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan kami juga sudah belajar firman Tuhan. Biar pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan disenangkan. Terima kasih buat pelajaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari, dan biarlah firman Tuhan itu boleh tinggal di dalam setiap hati anak-anak dan bertumbuh berbuah dengan buah yang sangat lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga mau minta berkat daripada Tuhan sebelum kami selesai, biar Tuhan memberkati setiap anak-anak yang setia menyaksikan tayangan ibadah dari Kids Church Tuhan. Biar dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Berkati kehidupan mereka, keluar masuk mereka, aktivitas mereka, sekolah mereka, pendidikan mereka diberkati Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang berprestasi, dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Dan masa depan mereka adalah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Berkati orang tua mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati Tuhan. Dan apa saja yang mereka perbuat, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.